Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Jelianti. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan NPM 21111300121. Daya barang ke-1 ini adalah mutiara. Mutiara adalah salah satu jenis perhiasan yang bernilai ekonomis tinggi yang berasal dari makhluk hidup. Mutiara ini dihasilkan di dalam jaringan lunak moluska kerang mutiara dari sistem pertahanan dirinya. Selain itu, keindahan yang membuat harga mutiara ini mahal adalah kelangkaan dan juga proses pembuatannya cukup lama, baik itu mutiara yang tercipta secara alami maupun budidaya di penangkaran. Namun, mutiara yang paling mahal adalah mutiara hitam yang berasal dari Tahiti. Ada pula tahapan proses peternakan kerang mutiara di Jepang. Alasan dibuat rekayasa teknologi ini karena Jepang menjadi negara pertama yang berhasil memproduksi mutiara sejak tahun 1943 oleh ilmuwan bernama Mikimoto. Proses menghasilkan mutiara secara alami dapat memakan waktu hingga 40 tahun, namun dengan cara budidaya peternak kerang dapat memangkas waktu produksi menjadi 4 tahun. Ada pula alasannya, yaitu alasan ekologi. Perlu kita ketahui sebelum menerapkan budidaya kerang mutiara, hal yang paling penting adalah menemukan tempat budidaya atau teluk yang cocok untuk tumbuh kembang kerang mutiara. Ada pula beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup kerang mutiara. Di antaranya adalah kualitas air, makan alami, kondisi fisiologi organisme. Lokasi budidaya kerang mutiara ini bertepatan di Teluk Ago yang terletak di Shima, Prefektur Jepang. Ada pula tahapan awal mula proses budidaya kerang mutiara. Yang pertama, proses awal mula ini dilakukan di ruang laboratorium. Pembibitan dilakukan pada saat pemijahan induk dan akan dilakukan perawatan larva di laboratorium selama 40 hingga 50 hari. Kegiatan ini akan dimulai ketika sperma dan juga sel telur kerang mutiara dipertemukan. Setelah terjadi pembuahan bibit kerang, lalu akan diangkat dan ditempatkan di jalan plastik dalam tangki air sebagai media larva kerang untuk menempel selama kurang lebih 40 hari. Lalu larva-larva ini akan diberi makan plankton selama 2 hingga 3 kali sehari. Para pekerja juga akan rajin mengganti air yang sudah cukup keruh karena air keruh dapat membuat larva mati. Setelah ukuran larva mencapai 2,2 mm dan larva sudah berhenti berenang dan sudah menempel, selanjutnya larva kerang akan dipindahkan ke Teluk Ago untuk mendapatkan air laut alami pertamanya. Pada tahapan ini disebut dengan proses pembesaran anak kerang. Pembesaran ini dilakukan di laut selama kurang lebih 16-20 bulan dengan menggunakan lembar kolektor yang telah ditempeli oleh anakan kerang. Lalu akan dimasukkan ke dalam poket pembesar untuk diletakkan di dalam long line pada kedalaman 10 hingga 20 meter. Secara periodik akan diganti 2 hingga 3 bulan sekali. Pekerja akan mengangkat, membersihkan, dan juga dilakukan pengurangan kepadatan. Pengurangan kepadatan dilakukan untuk mengurangi kompetensi pakan antara sesama anakan kerang. Sementara itu, pembersihan dilakukan sebagai sangat penting karena untuk melepas organisme yang menempel seperti plankton dan alga. Sehingga setelah pembersihan dilakukan, siklus air yang membawa plankton dan oksigen dapat masuk ke dalam poket sebagai sumber pangan kerang mutiara tersebut. Setelah anakan kerang mutiara tumbuh dewasa hingga 28-24 bulan, maka kerang siap untuk masuk ke tahapan proses selanjutnya, yaitu kegiatan produksi mutiara. Kegiatan produksi mutiara akan dilakukan sebuah perancangan mutiara setelah kerang mutiara berukuran 10 mm. Kegiatannya dimulai dengan menempatkan kerang dewasa pada wadah bernama kondisi nombak. Selanjutnya akan diberikan stopper pada bukaan mulut kerang. Lalu pekerja ahli akan menanamkan nukleus di dalam tubuh kerang sebagai perangsang untuk menghasilkan mutiara bulat sempurna. Nukleus yang dimasukkan ke dalam kerang ini sebenarnya benda yang terbuat dari cangkang kerang air tawar yang ditumbuk menjadi mani bulat. Rangsangan dengan nukleus ini bertujuan untuk mempercepat proses terbentuknya mutiara dan juga menghindari kerang memproduksi mutiara dalam bentuk yang cacat atau tidak bulat sempurna. Selanjutnya, setelah proses penanaman nukleus ini selesai, dengan segera kerang akan dikembalikan ke tempat budidaya pada long line untuk waktu antara 18-24 bulan ke depan. Proses perawatan kerang dewasa akan dilakukan seperti dibersihkan dan juga memeriksa X-ray untuk memeriksa apakah akan terjadi kecacatan pada mutiara. Lalu setelah perkembangan mutiara mencapai ukuran dari 8 mm, kerang akan dipindahkan pada jala bernama Fukinagashi Pocket yang nantinya akan menjadi tempat kerang mutiara. Proses pematangan mutiara setelah mutiara kerang ini mencapai ukuran 10 mm, lalu akan dilakukan pemanenan mutiara. Biasanya proses pemanenan kerang mutiara di Jepang dilakukan pada bulan Desember. Peternak kerang mutiara membutuhkan waktu hingga 4 tahun untuk memanen karya mereka. 2 tahun digunakan untuk membesarkan dan 2 tahun berikutnya untuk pembentukan mutiara, hingga pada akhirnya masuk musim panen. Dalam proses panen ini, kerang mutiara akan dikeluarkan dari jala, lalu kerang mutiara akan dibelah. Setelah dibelah, mutiara akan dikeluarkan, lalu daging sisa akan dipisahkan, nanti akan dijadikan olahan makanan Jepang. Sedangkan untuk mutiaranya sendiri, setelah dikeluarkan dari perut kerang mutiara, lalu akan dicuci bersih. Namun, kerang mutiara ini karena diciptakan dari proses biologis, sehingga mutiara tidak perlu dipoles. Mutiara-mutiara ini sudah dapat dijual langsung ke toko perhiasan atau dibuat perhiasan di ruang produksi. Umumnya dibanderol dengan harga bervariasi mulai dari 1,1 juta hingga 2,5 juta per butir. Sedangkan untuk mutiara hitam variasi harganya dimulai dari harga 3,3 juta per butir. Pada skala yang besar, peternak dapat memanen 3.000 hingga 5.000 butir mutiara dalam sekali panen.